Di balik indahnya Kepulauan Maluku, tersembunyi sejarah kejayaan sebuah kerajaan maritim yang pernah menguasai perdagangan rempah-rempah dunia. Inilah Kerajaan Ternate, sebuah kerajaan Islam yang tak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga berani melawan penjajahan. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam video ini, kami dari kelas 10-6, Maulida, Salma, Siska, dan Zaneta akan mengajak kalian menyelami kisah hebat Kerajaan Ternate. Siap-siap untuk mengenal sejarah yang kaya, penuh strategi dan semangat perjuangan, mengenal Kesultanan Ternate, sejarah, kehidupan, dan warisan Buddha. 1. Asal-usul dan nama. Kesultanan Ternate berasal dari Kerajaan Gapi yang berdiri sekitar abad ke-13 di Pulau Ternate, Maluku Utara. Kerajaan ini terletak di wilayah strategis penghasil rempah-rempah utama, terutama cengkeh, yang membuatnya menjadi pusat perdagangan maritim penting. Nama Ternate berasal dari kata Tarnate yang merujuk pada perpindahan tempat tinggal masyarakat ke wilayah baru di lereng Gunung Gamalama setelah letusan gunung. Pulau ini menjadi titik temu antara pedagang Arab, Persia, India, Cina, dan kemudian bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. 2. Sumber sejarah dan bukti keberadaan. Meskipun tidak ditemukan prasasti batu, sejarah Ternate sangat kaya berkat berbagai sumber sebagai berikut. Prasasti tertulis yaitu Hikayat Ternate dan Hikayat Bacaan, seperti naskah klasik berbahasa Melayu tentang asal-usul, silsilah sultan, dan islamisasi, serta surat-surat resmi dari para sultan, misalnya Sultan Ba'abullah dan Sultan Khairun. Adapun catatan bangsa asing seperti Antonio Pigafetta, Tome Pires, catatan Portugis, Spanyol, dan VOC. Lalu, prasasti artefak dan arsitektur mencakup Masjid Sultan Ternate dibangun pada abad ke-16, Benteng Toluko, Kalamata, Oranje, Istana Kesultanan yang kini menjadi museum, pusaka kerajaan, tombak, keris, payung kerajaan, manuskrip Al-Quran tua. Dan terakhir, prasasti lisan dan adat, yaitu tradisi lisan yang dijaga oleh bobato adat, ritual dan upacara adat sebagai bentuk sejarah hidup. 3. Kehidupan politik dan pemerintahan islamisasi dan perubahan struktur. Jadi sekitar awal abad ke-15, Zainal Abidin, bangsawan Ternate, menuntut ilmu ke Giri, Jawa Timur, dan kembali sebagai penyebar Islam. Ia mengubah kerajaan Gapi menjadi Kesultanan Ternate dan menjadi sultan pertama membawa pengaruh Islam ke sistem pemerintahan. Adapun struktur pemerintahan sebagai berikut: Sultan sebagai kepala negara dan agama, Jogugu sebagai Perdana Menteri, Bobato sebagai penasihat adat dan agama, Kapten Laut sebagai Panglima Armada Laut, dan Soa sebagai wilayah adat dengan pemimpin lokal. Dan ada pula sistem hukum Kesultanan Ternate memiliki sistem hukum yang memadukan hukum adat, adat seatorang yang mengatur hubungan sosial, tanah, dan warisan. Lalu yang kedua, syariat Islam diterapkan untuk perkara ibadah, nikah, perceraian, dan moral. Terakhir, Kanun Maloko, yaitu kumpulan hukum tertulis yang menjadi rujukan resmi kerajaan. Setelah itu ada tokoh-tokoh penting. Yang pertama, Sultan Zainal Abidin, merupakan pelopor islamisasi dan pendiri kesultanan. Kedua, Sultan Khairun, beliau menjalin diplomasi dengan Portugis lalu dikhianati dan dibunuh. Ketiga, Sultan Ba'abullah, ia mengusir Portugis pada tahun 1575, ia memperluas wilayah hingga Mindanao. Keempat, Sultan Said Barakat yang berkonsolidasi hukum adat dan Islam. Kelima, Sultan Mandarsyah, ia memperkuat sistem adat di bawah tekanan VOC. Dan yang keenam, Sultan Muhammad Utsman, ia mempertahankan simbol adat di era kolonial. Keempat,
kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi masyarakat Ternate hidup harmonis dengan alam. Sebagian besar berprofesi sebagai berikut. Pertama, petani cengkeh. Petani cengkeh, rempah yang sangat bernilai tinggi. Ternate dan Maluku pernah menjadi pusat penting dalam jalur perdagangan dunia yang dikenal sebagai jalur sutra maritim. Komoditas andalan Ternate adalah rempah-rempah, terutama cengkeh yang sangat diminati pedagang dari berbagai negara. Namun, kekayaan Ternate tak berhenti di situ. Di pelabuhannya, masyarakat juga memperdagangkan kain tenun buatan tangan, besi olahan seperti pisau, pedang, dan kapak. Semua hasil kerajinan lokal yang bernilai tinggi. Dari sektor peternakan, unggas juga jadi komoditas unggulan. Burung kakatua khas Maluku banyak diperjualbelikan. Kakatua hitam berasal dari Morotai, sedangkan kakatua putih didatangkan dari Pulau Seram. Dari semua itu, terlihat jelas bahwa Ternate memiliki peran besar dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan sejak zaman dahulu. Kedua, profesi nelayan tradisional. Mereka menggunakan perahu sederhana. Ketiga, pedagang. Mereka berdagang di pasar tradisional dan pelabuhan. Lalu kita masuk ke tradisi gotong royong, yaitu nilai sosial gotong royong sangat dijunjung tinggi dan ada pun sebagai berikut. Tradisi ngarai ialah kerja bersama saat panen atau membangun rumah, serta kehidupan kampung diatur oleh kepala soa dan bobato kecil. Lalu kehidupan beragama dan peran masjid, Islam menjadi dasar kehidupan masyarakat. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan, dan musyawarah. Anak-anak belajar mengaji sejak kecil serta sultan dan bobato menjadi teladan dalam keagamaan. Pendidikan dan adat, ada pendidikan informal melalui masjid dan tokoh agama, serta adat dan syariat berjalan seiring. Anak diajarkan sopan santun, silsilah dan hukum adat sejak dini. 5. Budaya dan warisan bahasa dan identitasnya adalah bahasa Ternate digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kini banyak digunakan oleh kalangan tua, tapi masih diajarkan untuk pelestarian budaya. Lalu seni musik dan tari, yaitu pertama, tari cakalele ialah tari perang untuk penyambutan tamu atau upacara adat. Kedua, tari tait-tait ialah ditampilkan saat pesta rakyat atau pernikahan. Alat musik seperti tifa, gong, dan suling bambu menjadi pengiring utama. Selanjutnya, arsitektur dan warisan sejarah seperti Masjid Sultan Ternate yang digunakan sebagai simbol Islam dan budaya lokal. Lalu, ada Benteng Toluco, merupakan peninggalan Portugis yang dijadikan benteng pertahanan. Terakhir, ada Istana Kesultanan yang kini menjadi museum sejarah dan budaya. Adapun tradisi dan upacara adat sebagai berikut. 1. Hari Jadi Ternate, yaitu perayaan tahunan yang diisi dengan prosesi adat. Kedua, Maulid Nabi merupakan acara yang dirayakan meriah dan melibatkan kesultanan. Ketiga, ada Kololiki, ialah tradisi mengelilingi Gunung Gamalama sebagai penghormatan terhadap alam dan leluhur. Warisan ini menunjukkan betapa kuatnya akar sejarah dan budaya Kesultanan Ternate dalam membentuk identitas masyarakatnya hingga hari ini. Dari kejayaan perdagangan rempah-rempah hingga perjuangan melawan penjajahan, Kerajaan Ternate telah meninggalkan jejak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Melalui kisahnya, kita belajar bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari senjata, tapi juga dari keberanian, strategi, dan semangat persatuan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus mencintai sejarah negeri sendiri. Kami dari kelompok kelas 10-6, Maulida, Salma, Siska, dan Zaneta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.